Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu bertanya, mengapa ada orang yang lisannya berzikir, tetapi hatinya tetap gelisah? Mengapa ada yang rajin beribadah, namun jiwanya terasa jauh, seolah Allah hanya nama, bukan kehadiran? Bisa jadi, bukan ibadahmu yang kurang, melainkan caramu mengenalnya yang belum sampai pada lapisan terdalam. Malam ini, aku tidak mengajakmu belajar agama secara biasa. Aku mengajakmu mendekat ke sebuah rahasia yang jarang dibicarakan, rahasia gaib yang tersembunyi di balik 3 nama agung Allah. Jika kamu merasa hidupmu baik-baik saja, video ini mungkin terasa mengganggu. Tetapi jika hatimu pernah bertanya dalam diam, Tuhanku, di mana Engkau dalam hidupku? Maka jangan pergi, karena bisa jadi jawaban itu tidak datang dari luar, melainkan sedang menunggumu jauh di dalam dirimu sendiri. Bab 1. Ketukan pertama dari alam makrifat. Ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika jiwa terasa disentuh oleh sesuatu yang tak kasat mata, seolah ada bisikan halus yang memanggil dari kedalaman batin. Bukan suara, bukan pula bayangan, melainkan rasa. Rasa yang membuat hati bertanya, siapakah aku di hadapannya? Pada titik inilah perjalanan makrifat dimulai, bukan dari kitab yang terbuka, melainkan dari kesadaran yang terbangun. Video ini bukan sekadar tontonan, tetapi undangan sunyi bagi siapapun yang berani mendekat. Karena ada rahasia yang tak akan berbicara pada telinga yang bising, hanya pada hati yang merendah. Dalam khazanah tauhid, para arif billah meyakini bahwa nama-nama Allah bukan sekadar sebutan, melainkan pintu-pintu gaib. Setiap nama memiliki cahaya, getaran, dan rahasia yang berbeda. Namun dari sekian banyak Asmaul Husna, ada 3 nama agung yang sering kali luput dari perenungan mendalam manusia modern. Nama-nama ini tidak mudah ditangkap oleh logika, sebab ia bekerja di wilayah ruh, bukan akal semata. Barang siapa menyebutnya tanpa adab, ia hanya menggerakkan lisan. Tetapi barang siapa menyelaminya dengan kesadaran, ia sedang mengetuk gerbang ketuhanan. Perjalanan memahami rahasia gaib ini menuntut satu syarat utama, kejujuran batin. Bukan seberapa banyak amal yang dipamerkan, bukan pula seberapa fasih lidah melafalkan doa, melainkan seberapa hancur ego di hadapan keagungan Allah. Pada bab ini kita tidak sedang membahas namanya secara literal, melainkan membuka tabir makna di baliknya. Sebab dalam makrifat, nama adalah simbol, dan simbol adalah jembatan menuju hakikat. Siapapun yang masih merasa memiliki dirinya, ia belum siap melangkah lebih jauh. Ketahuilah, para pencari kebenaran di jalan sunyi selalu diuji, bukan dengan kesulitan, melainkan dengan pemahaman. Banyak yang tersesat bukan karena kurang ibadah, tetapi karena merasa sudah sampai. 3 nama agung yang akan kita dekati dalam seri ini bukan untuk diagungkan secara mistis kosong, tetapi untuk menyadarkan betapa kecilnya manusia dan betapa luasnya rahmat Allah. Disinilah clickbait spiritual itu bekerja. Bukan untuk menipu, melainkan untuk mengguncang kesadaran yang tertidur lama. Maka sebelum melangkah ke bab-bab selanjutnya, diamlah sejenak. Tarik napas perlahan dan tanyakan pada hatimu, apakah aku ingin mengenal Allah atau hanya ingin merasa istimewa di hadapan manusia? Pertanyaan ini adalah kunci awal. Jika hatimu terasa bergetar, itu pertanda baik. Karena rahasia gaib tidak pernah memaksa untuk dipahami, ia hanya menampakkan diri kepada jiwa yang siap disinari. Dan disinilah perjalanan kita benar-benar dimulai. Bab 2. Ketika nama menjadi cahaya, bukan sekadar sebutan. Pada tahap ini, kita mulai mendekati wilayah yang jarang disentuh oleh kesadaran manusia biasa, yaitu saat sebuah nama tidak lagi dipahami sebagai rangkaian huruf, tetapi sebagai cahaya yang hidup. Banyak orang menyebut nama Allah setiap hari, namun hanya sedikit yang benar-benar hadir ketika menyebutnya. Kehadiran inilah yang membedakan antara zikir yang menghidupkan dan zikir yang sekadar menggugurkan kewajiban. Dalam makrifat, satu nama Allah yang dihayati dengan penuh kesadaran bisa lebih dalam pengaruhnya daripada ribuan lafaz yang diucapkan tanpa rasa. Nama agung pertama yang akan kita dekati bukan untuk diucapkan tergesa-gesa, sebab ia bekerja pelan, senyap, namun menghancurkan. Ia menghancurkan kesombongan yang tersembunyi,
rasa merasa mampu, dan keyakinan palsu bahwa diri ini berdiri sendiri. Ketika nama ini mulai meresap ke dalam batin, manusia akan merasakan kehampaan yang aneh, seolah semua sandaran runtuh satu persatu. Jangan takut pada kehampaan itu, karena justru disitulah ruang Allah mulai mengambil alih, menggantikan ilusi dengan hakikat. Banyak pencari berhenti di tengah jalan karena tidak siap kehilangan identitas lamanya. Mereka ingin mengenal Allah, tetapi tidak rela melepas citra diri, gelar ruhani, bahkan rasa aku orang yang baik. Padahal cahaya ketuhanan tidak pernah berdampingan dengan ego. Ia datang ketika ruang batin dikosongkan, bukan dihias. Nama agung ini mengajarkan satu pelajaran sunyi. Semakin engkau merasa tidak ada, semakin dekat engkau dengan yang maha ada. Dalam pengalaman para arif, ketika nama ini mulai bekerja di dalam hati, doa-doa berubah bentuk. Permintaan tidak lagi berisik, harapan tidak lagi memaksa. Ada ketenangan yang tidak bergantung pada jawaban, karena yang dicari bukan hasil, melainkan kedekatan. Inilah rahasia yang sering disalahpahami. Makrifat bukan tentang mendapatkan sesuatu dari Allah, tetapi tentang hilangnya jarak antara hamba dan Tuhannya. Dan jarak itu bukan di langit, melainkan di dalam hati manusia sendiri. Jika pada titik ini hatimu mulai terasa berat, seolah ada sesuatu yang sedang digugurkan dari dalam, itu bukan pertanda kesesatan. Bisa jadi itu tanda bahwa engkau sedang disentuh oleh cahaya pertama. Jangan buru-buru ingin paham, jangan tergesa ingin sampai. Biarkan nama itu bekerja dengan caranya sendiri. Karena rahasia gaib tidak pernah tunduk pada kecepatan manusia, ia hanya tunduk pada kesiapan jiwa. Dan perjalanan ini baru saja memasuki lapisan terdalamnya. Bab 3. Saat diri mulai lenyap dan hakikat mulai berbicara. Ada fase dalam perjalanan ruhani yang tidak banyak dibicarakan, karena ia tidak nyaman bagi ego dan tidak menarik bagi pencari sensasi. Fase ini adalah saat seseorang mulai kehilangan pegangan batin, bukan karena ia tersesat, tetapi karena sandaran palsu satu persatu dicabut. Di titik ini, nama agung kedua mulai menampakkan pengaruhnya, bukan sebagai suara di lisan, melainkan sebagai tekanan lembut di dalam kesadaran. Tekanan yang tidak menyakitkan, namun membuat seseorang bertanya ulang tentang siapa yang sebenarnya sedang beribadah, siapa yang sedang berdoa, dan siapa yang selama ini merasa dekat dengan Allah. Nama ini membawa manusia masuk ke wilayah keheningan yang jujur. Tidak ada lagi dialog batin yang sibuk membenarkan diri. Tidak ada lagi kebanggaan tersembunyi atas amal yang telah dilakukan. Yang tersisa hanyalah rasa diawasi tanpa ancaman, disaksikan tanpa penghakiman. Banyak orang mengira Allah jauh karena doanya belum terkabul, padahal bisa jadi Allah begitu dekat hingga tak memberi jarak bagi ego untuk berbicara. Kedekatan semacam inilah yang sering disalahartikan sebagai kekosongan, padahal ia adalah kepenuhan yang belum dikenali. Pada tahap ini, pemahaman tentang tauhid mulai bergeser dari konsep menuju pengalaman. Tauhid tidak lagi sekadar pernyataan bahwa Allah Maha Esa, melainkan kesadaran bahwa tidak ada satupun gerak dalam hidup ini yang benar-benar milik diri sendiri. Nafas, niat, bahkan lintasan hati, semuanya berada dalam genggamannya. Kesadaran ini tidak melahirkan ketakutan, justru melahirkan kepasrahan yang menenangkan. Karena ketika manusia berhenti mengklaim kendali, disitulah rahmat Allah bekerja tanpa hambatan. Para arif mengatakan, tanda seseorang mulai disentuh oleh hakikat bukanlah karomah atau pengalaman gaib yang spektakuler, melainkan semakin halusnya perasaan terhadap dosa kecil dan semakin ringan pandangannya terhadap kebaikan diri sendiri. Nama agung ini membersihkan batin secara perlahan, seperti air yang mengikis batu, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan ketekunan. Ia membuat manusia sibuk memperbaiki niat, bukan sibuk menilai orang lain. Dan ini adalah ujian yang jauh lebih berat daripada ujian lahiriah. Jika engkau merasa perjalanan ini semakin sunyi, semakin sepi dari pengakuan, bahkan dari rasa, aku sedang berjalan di jalan Tuhan, maka engkau sedang diarahkan ke pintu yang benar. Jangan mencari tanda-tanda luar, jangan menunggu pengakuan dari siapapun. Hakikat tidak pernah datang dengan sorak-sorai, ia datang dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Dan di balik ketenangan itulah,
rahasia nama agung berikutnya sedang menunggu untuk dibukakan bagi jiwa yang tidak lagi ingin menjadi apa-apa selain hamba. Bab 4. Ketika kehendak hamba larut dalam kehendaknya. Pada lapisan ini, perjalanan tidak lagi terasa seperti melangkah, melainkan seperti dilepaskan. Ada rasa aneh ketika keinginan-keinginan pribadi mulai melemah, bukan karena putus asa, tetapi karena muncul keyakinan sunyi bahwa apapun yang Allah pilihkan selalu lebih tahu daripada apa yang manusia rencanakan. Nama agung ketiga mulai bekerja di wilayah terdalam ini, bukan dengan perintah, bukan dengan larangan, melainkan dengan penyerahan. Penyerahan yang tidak dipaksakan, tetapi tumbuh dari pemahaman yang matang bahwa diri ini tidak pernah benar-benar memiliki apapun. Di titik ini, doa mengalami perubahan yang sangat halus. Kata-kata masih terucap, tetapi hatinya tidak lagi bergantung pada jawaban tertentu. Bukan karena tidak berharap, melainkan karena percaya. Percaya yang lahir bukan dari logika, tetapi dari pengalaman batin yang panjang. Nama ini mengajarkan bahwa kehendak Allah tidak selalu datang sesuai keinginan manusia, namun selalu datang sesuai kebutuhan ruh. Dan kebutuhan ruh seringkali berseberangan dengan ambisi duniawi yang selama ini dipelihara tanpa sadar. Banyak orang salah paham dan mengira penyerahan diri berarti pasrah tanpa usaha. Padahal justru disinilah usaha menjadi paling murni. Bertindak tanpa dorongan ingin dipuji, bekerja tanpa haus pengakuan, beribadah tanpa rasa memiliki prestasi. Nama agung ini memurnikan amal dari kepentingan tersembunyi. Ia menggeser pusat perhatian dari apa yang aku lakukan menjadi apa yang Allah kehendaki terjadi melalui diriku. Pergeseran ini sangat lembut, namun dampaknya mengubah arah hidup secara total. Dalam keadaan seperti ini, cobaan tidak lagi dipandang sebagai gangguan, melainkan sebagai bahasa. Bahasa Allah yang sedang membentuk, bukan menghukum. Hati menjadi lebih lapang menerima kenyataan, bukan karena kuat, tetapi karena tidak lagi melawan arus takdir. Nama ini menanamkan kesadaran bahwa damai bukan terletak pada keadaan yang ideal, melainkan pada hati yang selaras. Dan keselarasan itu lahir ketika hamba berhenti bersikeras menjadi pusat segalanya. Jika sampai di sini, engkau merasa hidup berjalan lebih pelan, lebih sederhana, dan tidak lagi dipenuhi kegelisahan tentang masa depan, maka jangan heran. Itu bukan kehilangan semangat, melainkan tanda bahwa engkau sedang dipindahkan dari kendali diri menuju lindungan ilahi. Nama agung ini tidak membuatmu merasa istimewa, justru membuatmu merasa cukup. Dan bagi para pencari hakikat, rasa cukup adalah salah satu karunia paling langka. Sekaligus gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang rahasia ketuhanan yang akan terus kita singkap pada bab-bab berikutnya. Bab 5. Diam yang berbicara dan cahaya yang tak terlihat. Pada tahap ini, perjalanan ruhani memasuki wilayah yang tidak bisa lagi dijelaskan dengan bahasa biasa. Ada keheningan yang terasa hidup, seolah diam itu sendiri sedang berbicara. Bukan dengan suara, melainkan dengan kejelasan batin yang tiba-tiba muncul tanpa sebab yang logis. Inilah saat ketika pencari mulai menyadari bahwa kebenaran tidak selalu datang melalui pengetahuan baru, melainkan melalui luruhnya kebisingan lama. Nama-nama agung yang telah disentuh sebelumnya kini bekerja serempak, membentuk kesadaran yang tidak reaktif, tidak tergesa, dan tidak haus penegasan. Dalam keadaan ini, manusia mulai memahami bahwa Allah tidak perlu didekati dengan langkah lahiriah, karena sejak awal tidak pernah ada jarak selain yang diciptakan oleh pikiran sendiri. Kesadaran ini sering datang tiba-tiba, seperti cahaya yang menyala tanpa sumber. Tidak ada euforia berlebihan, tidak ada getaran dramatis, justru yang hadir adalah ketenangan yang membumi. Nama agung yang telah meresap ke dalam batin tidak menuntut untuk dirasakan, ia cukup disadari. Dan kesadaran inilah yang membuat hidup terasa lebih jujur, lebih utuh, tanpa perlu banyak penjelasan. Pada fase ini pula, seseorang mulai berhenti memburu pengalaman spiritual. Ia tidak lagi terobsesi dengan rasa khusyuk, tangis dalam doa, atau tanda-tanda luar yang dianggap istimewa. Bukan karena semua itu salah, tetapi karena ia telah menemukan sesuatu yang lebih stabil, kehadiran. Hadir sepenuhnya dalam setiap keadaan,
baik lapang maupun sempit. Nama-nama agung itu bekerja seperti akar yang menghujam ke dalam tanah. Tidak terlihat, namun menopang seluruh kehidupan ruhani dengan kokoh. Para arif sering mengisyaratkan bahwa tanda kematangan batin adalah ketika seseorang tidak lagi sibuk menceritakan perjalanannya. Bukan karena merahasiakan, tetapi karena tidak ada lagi dorongan untuk membuktikan apapun. Nama agung yang telah menyatu dalam kesadaran membuat seseorang lebih sibuk menjaga adab daripada memburu makna. Ia lebih takut kehilangan keikhlasan daripada kehilangan pemahaman. Dan ketakutan semacam ini bukan ketakutan yang menekan, melainkan kewaspadaan lembut agar hati tetap bersih dari kepentingan diri. Jika engkau merasa semakin nyaman dengan kesederhanaan, semakin tenang dalam ketidakpastian, dan semakin sedikit keinginan untuk mengatur segalanya, maka jangan ragu dengan perubahan itu. Bisa jadi engkau sedang belajar mendengar bahasa Allah yang paling halus, ketenangan. Ketika nama-nama agung tidak lagi dicari, tetapi sudah hadir sebagai kesadaran, disitulah perjalanan beralih dari pencarian menuju penyaksian. Dan penyaksian ini bukan akhir, melainkan gerbang sunyi menuju rahasia yang lebih dalam, yang hanya akan terbuka bagi hati yang telah belajar untuk diam. Bab 6. Saat penyaksian menghapus jarak antara yang mencari dan yang dicari. Pada tahap ini, kata perjalanan mulai kehilangan maknanya, karena tidak lagi terasa ada yang berjalan dan tidak ada pula tujuan yang dikejar. Kesadaran perlahan menyadari sesuatu yang selama ini tersembunyi, bahwa yang mencari dan yang dicari tidak pernah benar-benar terpisah. Pemisahan itu hanyalah permainan pikiran yang terbiasa melihat dua, bukan satu. Nama-nama agung yang sebelumnya terasa seperti pintu kini menjelma menjadi ruang, luas dan tanpa batas, tempat hati berdiam tanpa keinginan untuk keluar atau masuk. Disinilah penyaksian mengambil alih peran pencarian. Penyaksian yang tenang, tidak menilai, tidak menuntut pemahaman cepat. Segala sesuatu diterima sebagaimana adanya, bukan karena pasrah yang lemah, melainkan karena yakin bahwa setiap kejadian sedang berada di bawah pengaturan yang Maha Mengetahui. Nama agung Allah tidak lagi dihadirkan dalam ingatan, karena ia telah menjadi kesadaran itu sendiri. Bahkan lupa pun tidak menjauhkan, sebab kedekatan tidak lagi bergantung pada ingat atau lalai. Pada fase ini, hubungan dengan dunia mengalami perubahan halus. Dunia tidak ditinggalkan, tetapi tidak lagi mengikat. Aktivitas berjalan seperti biasa, tanggung jawab tetap dipikul, namun hati tidak lagi tenggelam di dalamnya. Ada jarak yang sehat antara diri dan peran, antara hamba dan titipan. Nama-nama agung itu menanamkan kebijaksanaan sunyi, bahwa segala sesuatu yang datang akan pergi, kecuali dia yang sejak awal tidak pernah pergi. Kesadaran ini melahirkan kelapangan yang tidak tergantung pada keadaan. Orang yang sampai pada lapisan ini seringkali terlihat biasa di mata manusia. Tidak ada penampilan khusus, tidak ada bahasa yang mengawang, bahkan terkadang tampak lebih sederhana dari sebelumnya. Namun di dalam batinnya ada keteraturan yang lembut, seperti sungai yang mengalir tanpa riuh. Ia tidak lagi sibuk bertanya, apakah aku sudah benar? Karena kebenaran tidak lagi dicari dalam bentuk jawaban, melainkan dirasakan sebagai keselarasan. Nama agung itu menjaga hati agar tidak condong ke ekstrim, tidak larut dalam dunia, dan tidak pula melarikan diri darinya. Jika engkau merasakan bahwa hidup kini lebih jujur, lebih apa adanya, dan tidak lagi dipenuhi konflik batin yang melelahkan, maka bisa jadi engkau sedang berdiri di ambang pemahaman yang sangat halus. Pemahaman bahwa Allah tidak hadir di momen tertentu saja, tetapi di setiap tarikan nafas yang sering diabaikan. Dan ketika penyaksian ini mulai menetap bukan sebagai pengalaman sesaat, melainkan sebagai cara berada, maka rahasia berikutnya tidak lagi perlu dikejar. Ia akan datang sendiri, sebagaimana cahaya yang muncul ketika tirai benar-benar disingkap. Bab 7. Ketika kesadaran menjadi ibadah yang tak terputus. Pada lapisan ini, ibadah tidak lagi terasa terpisah dari kehidupan sehari-hari. Tidak ada batas tegas antara saat berzikir dan saat bekerja, antara sujud dan berjalan, antara doa dan diam. Semuanya menyatu dalam satu kesadaran yang utuh. Bukan berarti syariat ditinggalkan,
justru ia dijalani dengan ruh yang hidup. Nama-nama agung Allah kini tidak lagi dipanggil untuk menghadirkannya, karena kehadiran itu telah menjadi latar dari setiap gerak. Inilah ibadah yang tidak terputus, bukan karena terus berucap, tetapi karena terus sadar. Kesadaran semacam ini membuat seseorang lebih berhati-hati, bukan karena takut hukuman, melainkan karena halusnya rasa. Hati menjadi sensitif terhadap ketidakjujuran, sekecil apapun. Bukan hanya dosa besar yang dihindari, tetapi juga niat-niat samar yang ingin mengangkat diri sendiri. Nama agung itu bekerja seperti cermin bening, memantulkan isi batin apa adanya. Tidak untuk menghakimi, tetapi untuk mengingatkan. Dan peringatan yang datang dari dalam jauh lebih kuat daripada nasihat yang datang dari luar. Pada fase ini, seseorang mulai memahami mengapa para arif lebih banyak diam daripada berbicara. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena menyadari keterbatasan kata. Banyak hal yang jika diucapkan justru kehilangan kedalamannya. Nama agung Allah menjaga lisan agar tidak tergelincir menjadi alat pembenaran diri. Setiap kata dipertimbangkan bukan dari seberapa indah terdengar, tetapi dari seberapa jujur ia lahir. Diam pun tidak lagi canggung, karena di dalamnya ada perjumpaan yang utuh. Hubungan dengan manusia pun berubah arah. Tidak ada lagi dorongan kuat untuk mengoreksi, apalagi merasa lebih paham. Yang muncul justru empati yang lembut, karena semakin seseorang mengenal dirinya, semakin ia sadar betapa rapuh manusia. Nama agung itu melunakkan hati, menghapus kebutuhan untuk unggul, dan menggantinya dengan keinginan untuk hadir sepenuhnya bagi sesama. Bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk menemani. Dan seringkali, kehadiran yang tulus lebih menyembuhkan daripada 1000 nasihat. Jika sampai di sini engkau merasa bahwa hidup bukan lagi tentang menjadi seseorang, melainkan tentang menjaga kesadaran, maka engkau sedang berjalan di jalur yang sunyi namun terang. Jalur yang tidak banyak dipahami, tetapi terasa benar tanpa perlu pembuktian. Nama-nama agung Allah tidak lagi mengajakmu naik ke langit pengalaman, melainkan menancapkanmu ke bumi penghambaan. Dan di sanalah justru langit ketuhanan memantul dengan paling jernih di dalam hati manusia. Bab 8, hancurnya klaim diri, lahirnya adab ketuhanan. Pada tahap ini, sesuatu yang sangat halus namun menentukan mulai runtuh, klaim diri, klaim bahwa aku tahu, aku sudah sampai, atau bahkan aku rendah hati. Semua itu perlahan larut tanpa perlawanan. Karena kesadaran telah melihat betapa setiap klaim adalah bentuk kepemilikan. Dan setiap kepemilikan adalah hijab. Nama-nama agung Allah bekerja dengan cara yang nyaris tak terasa, mengikis lapisan-lapisan halus yang selama ini bersembunyi di balik kesalehan dan pengetahuan. Yang tersisa bukan kekosongan, melainkan adab. Adab inilah inti dari kedekatan yang sejati. Bukan banyaknya amal, bukan luasnya pemahaman, tetapi ketepatan sikap batin di hadapan Allah. Pada fase ini, seseorang tidak berani lagi merasa aman dengan dirinya sendiri. Ia tidak bersandar pada masa lalu, tidak pula percaya penuh pada niat yang hari ini tampak baik. Nama agung itu menanamkan kewaspadaan lembut, bahwa hanya dengan rahmat Allah seseorang tetap berada di jalan. Kesadaran ini tidak melemahkan, justru menguatkan, karena sandaran tidak lagi rapuh. Dalam keadaan seperti ini, seseorang mulai melihat hikmah di balik segala sesuatu, bahkan pada hal-hal yang dulu dianggap mengganggu. Teguran, kegagalan, kesalahpahaman, semuanya diterima sebagai bagian dari tarbiyah ilahi. Bukan berarti tidak sakit, tetapi sakit itu tidak lagi ditolak. Nama-nama agung itu mengajarkan seni menerima tanpa mengeluh, memahami tanpa membenci. Dan dari penerimaan inilah muncul kelapangan yang tidak bisa dibeli oleh kenyamanan dunia. Para arif mengatakan, siapa yang benar-benar mengenal Allah, ia akan semakin lembut kepada makhluk. Karena ia melihat tangan Tuhan bekerja di balik setiap peristiwa dan setiap manusia. Nama agung itu menghancurkan dorongan untuk menghakimi, karena penghakiman lahir dari rasa terpisah. Ketika keterpisahan itu runtuh, yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa semua sedang berjalan dalam kehendaknya. Dan kesadaran ini melahirkan kasih yang tidak sentimental, tetapi jernih. Jika pada titik ini engkau merasa tidak ingin lagi dikenal sebagai apapun,
tidak ingin disebut ahli, tidak ingin diakui, maka jangan takut kehilangan identitas. Bisa jadi itulah tanda bahwa engkau sedang dipakaikan adab ketuhanan. Adab yang tidak terlihat, namun terasa dalam setiap sikap. Dan ketika adab telah menjadi pakaian batin, maka rahasia yang paling dalam tidak lagi menakutkan. Ia justru menjadi rumah, tempat jiwa beristirahat dari seluruh klaim dan kembali menjadi hamba sepenuhnya. Bab 9. Kembali menjadi hamba tanpa nama dan tanpa beban. Pada tahap ini, perjalanan tidak lagi berbicara tentang naik atau turun, dekat atau jauh. Semua ukuran itu runtuh dengan sendirinya. Yang ada hanyalah keberadaan sebagai hamba, tanpa atribut, tanpa peran batin yang dibanggakan. Tidak ada lagi kebutuhan untuk merasa istimewa di hadapan Allah, karena kesadaran telah memahami bahwa menjadi hamba saja sudah lebih dari cukup. Nama-nama agung Allah kini tidak lagi dihayati sebagai rahasia yang dikejar, melainkan sebagai nafas kesadaran yang menemani setiap detik kehidupan. Di fase ini, hidup terasa ringan meski tanggung jawab tetap ada. Beban bukan lagi berasal dari apa yang harus dilakukan, tetapi dari perlawanan batin yang kini telah berhenti. Segala sesuatu dikerjakan seperlunya, dengan kesungguhan namun tanpa keterikatan. Nama agung itu menjaga hati agar tidak condong pada hasil, tidak pula larut dalam kegagalan. Yang penting bukan berhasil atau tidak, tetapi hadir atau tidak. Kehadiran penuh inilah bentuk penghambaan yang paling jujur. Seseorang yang berada di titik ini tidak lagi sibuk menata citra spiritual, bahkan di hadapan dirinya sendiri. Ia tidak menuntut rasa tertentu dalam ibadah, tidak kecewa ketika hati terasa biasa saja. Karena ia telah memahami bahwa Allah tidak diwakili oleh perasaan, dan kedekatan tidak selalu disertai getaran. Nama-nama agung itu menenangkan batin dari tuntutan-tuntutan halus yang dulu tidak disadari. Dan ketenangan ini membuat ibadah terasa manusiawi, bukan idealistik. Hubungan dengan waktu pun berubah. Masa lalu tidak lagi dijadikan sandaran, masa depan tidak lagi ditakuti. Yang ada hanyalah saat ini, dan saat ini dirasakan cukup. Nama agung Allah mengajarkan bahwa hamba tidak perlu membawa beban semesta di pundaknya, karena semesta memiliki pemilik. Kesadaran ini melahirkan rasa aman yang tidak bergantung pada kepastian dunia. Aman karena tahu apapun yang terjadi tidak keluar dari pengawasannya. Jika engkau merasa semakin jarang bertanya tentang dirimu dan semakin sering diam dalam kehadiran, maka itulah tanda bahwa perjalanan hampir kembali ke titik awal. Namun dengan kesadaran yang berbeda. Kembali menjadi hamba, tetapi kini tanpa kepura-puraan, tanpa beban menjadi apa-apa. Dan disinilah rahasia terbesar mulai menampakkan diri, bahwa puncak dari segala pencarian bukanlah menjadi sesuatu yang tinggi, melainkan kembali menjadi kecil di hadapan yang maha besar. Bab 10, rahasia yang tidak diucapkan, namun menetap selamanya. Pada titik terakhir ini, tidak ada lagi sesuatu yang perlu dibuka, karena semua tabir yang harus disingkap telah runtuh dengan sendirinya. Rahasia terbesar ternyata bukan pengetahuan tersembunyi, bukan pengalaman batin yang luar biasa, dan bukan pula kedalaman rasa yang sulit dijelaskan. Rahasia itu sangat sederhana hingga sering terlewatkan. Allah selalu dekat, dan manusialah yang sibuk menjauh. Kesadaran ini tidak datang sebagai pencerahan yang menggelegar, melainkan sebagai kepastian sunyi yang menetap tanpa perlu dijaga. Di fase ini, nama-nama agung Allah tidak lagi diposisikan sebagai kunci atau sarana. Ia telah menyatu sebagai pemahaman yang hidup. Hamba tidak lagi bertanya apa rahasianya, karena pertanyaan itu sendiri telah kehilangan pijakan. Yang tersisa hanyalah kejujuran dalam menjalani hidup apa adanya, dengan kesadaran bahwa setiap detik adalah amanah. Nama agung itu menjaga hati agar tetap lurus di tengah dunia yang terus berubah, tanpa perlu menarik diri atau melebur tanpa batas. Orang yang sampai pada lapisan ini seringkali tidak menyadari bahwa ia telah sampai. Karena sampai dan belum sampai tidak lagi relevan. Ia makan ketika lapar, bekerja ketika perlu, beribadah tanpa drama, dan berbuat baik tanpa menuntut balasan batin. Semua mengalir dalam keseimbangan yang tenang. Nama-nama agung Allah tidak lagi mengundang kekaguman, melainkan menumbuhkan rasa hormat yang dalam.
Hormat yang membuat hamba tidak ceroboh dalam bersikap, meski merasa aman dalam lindungannya. Disinilah makrifat menemukan bentuknya yang paling manusiawi. Bukan terbang tinggi meninggalkan dunia, tetapi menjejak bumi dengan hati yang terhubung. Tidak ada klaim kesucian, tidak ada pengumuman pencapaian. Bahkan jika ditanya, ia mungkin hanya tersenyum atau mengalihkan pembicaraan. Bukan karena menyembunyikan, tetapi karena apa yang hidup di dalamnya tidak membutuhkan pengakuan. Nama agung Allah telah cukup menjadi saksi. Maka jika video ini membawamu sampai pada satu titik hening di dalam diri, jangan buru-buru menamakannya apapun. Biarkan ia menetap sebagai kesadaran, bukan sebagai cerita. Karena rahasia gaib dalam 3 nama agung Allah bukan untuk dikuasai, melainkan untuk mengembalikan manusia ke tempatnya yang paling tepat, sebagai hamba yang sadar, tenang, dan berjalan pulang tanpa merasa sedang pulang. Di sanalah perjalanan berakhir, sekaligus benar-benar dimulai. Sebelum kita benar-benar menutup perjumpaan ini, ingatlah satu hal yang lembut namun mendalam. Rahasia ketuhanan tidak pernah jauh, ia hanya menunggu hati yang berhenti berisik. Jika ada satu kalimat yang tertinggal di dadamu, simpanlah dengan adab. Jangan buru-buru dibagikan, biarkan ia bekerja di dalam diam. Semoga apa yang kita renungkan malam ini bukan sekadar pengetahuan, tetapi menjadi cahaya yang menuntun langkahmu kembali kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.